Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Di sebuah dapur restoran hangar, asisten chef sedang mengawasi anak buahnya untuk mempersiapkan makanan tepat waktu. Kemudian, tanpa terlewat satu detik pun, sang master chef bernama Paul memasuki dapur. Paul merupakan master chef nomor 1 di negara tersebut. Karakter dan kemampuannya menjadikan chef Paul sangat istimewa. Hanya orang kaya yang mampu menyewa chef Paul untuk memasak. Makanan apapun yang disuguhkan chef Paul kepada kliennya akan membuat mereka semakin kelaparan. Di sisi lain, seorang gadis bernama Aoi sedang sibuk memasak di kedai mie gorengnya. Resep di kedai tersebut merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya. Kemudian, salah satu dari anggota tim hangar bernama Ton mencicipi masakan Aoi. Tanpa ragu, Ton langsung memberikan kartu nama dan mengundang Aoi untuk mengikuti tes di restoran hangar. Sore harinya, ketika waktu bersantai, Aoi dan teman sebayanya berbincang-bincang tentang kesulitan ekonomi yang mereka alami. Aoi merupakan anak sulung, sementara adiknya masih berkuliah. Maka, Aoi mengemban tugas menjadi tulang punggung keluarga. รับทำคอนเทนต์ออนไลน์ Kemudian, Aoi bercerita tentang undangan tes di restoran hangar. Seketika, teman-temannya mensupport Aoi untuk mengikuti tes tersebut. Ternyata, teman-teman Aoi telah mengenal Chef Paul yang mendapat julukan seorang dewa makanan mewah. Malam harinya, Aoi mulai penasaran dengan hangar. Ia menggunakan laptop adiknya untuk mencari tahu tentang restoran tersebut. Dan benar saja, para selebritis ternama sangat bangga berfoto dengan Chef Paul. ฮังเกอร์เป็นอาหารสำหรับคนที่หิวโหยเท่านั้น Esok harinya, Aoi memenuhi undangan. Untuk pertama kalinya, Aoi memasuki gedung pencakar langit dengan dapur mewah di dalamnya. Di dapur tersebut, semua peralatan serba mewah, bersih, dan tertata rapi. Kemudian, ketika Aoi menyentuh salah satu pisau, tiba-tiba วางลงเดี๋ยวนี้มึงพามาสอบเหรอครับนะ kedatangan Chef Paul mengagetkan Aoi. Tanpa basa-basi, Chef Paul menugaskan Aoi dan peserta tes lainnya untuk memasak nasi goreng. Aoi menggunakan nasi sisa untuk bahan utamanya, sementara peserta lainnya menggunakan nasi yang baru dimasak. Tampak penyajian makanan yang sangat jauh berbeda. Aoi menyajikan nasi goreng apa adanya, tanpa garnish apapun. Namun tak diduga, Chef Paul mengagumi masakan Aoi. Seketika, peserta lainnya disuruh untuk segera pergi. ไม่ค่อยมีจินตนาการ Chef Paul mempertanyakan motivasi Aoi untuk bekerja di hangar. Aoi mengatakan bahwa ia ingin menjadi istimewa. Sebelum memulai tes yang sesungguhnya, Chef Paul menyuruh Aoi untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Setelah itu, Ton memperkenalkan anggota tim dalam dapur tersebut. Setiap orang memiliki spesialisasi berbeda. Sementara itu, Aoi akan menempati posisi sebagai spesialis goreng. เชฟน่าจะอยากให้ดูแลเรื่องการผัดเป็นหลัก Kemudian, Chef Paul mengatakan bahwa mereka disewa untuk memasak di rumah seorang jenderal dengan 15 tamu. Kemudian, Chef Paul meminta Aoi untuk memotong daging dengan tipis, lalu dimasak dengan setengah matang. สุกจนเกินไป Namun, baru mulai untuk memotong, Chef Paul menemukan banyak kesalahan Aoi. Chef Paul yang perfeksionis tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. บอกว่าอย่าเลื่อย Kemudian, Aoi disuruh untuk menggoreng irisan daging tersebut. Namun lagi-lagi, kesalahan demi kesalahan Aoi membuat Chef Paul emosi. Bahkan, Chef Paul berencana mengganti menu karena kesalahan Aoi. น้ำมันเยอะเกินไป เราจะเปลี่ยนเมนูเป็นอย่างอื่นครับเชฟ Tetapi, ketika tes selesai dan Aoi hendak pulang, ia mengubah keputusan dan kembali ke dalam dapur. Aoi membulatkan tekadnya untuk menggoreng daging sesuai keinginan Chef Paul. Aoi mencoba berkali-kali hingga mendapatkan masakan yang paling tepat. Ia terus memasak, meski anggota tim lainnya telah pulang satu persatu.
Esok paginya, para anggota tim mulai berdatangan. Tak diduga, mereka mendapati Aoi tengah tertidur di lantai dapur. Kemudian di hadapan Chef Fowl, Aoi memasak dengan sangat lihai. Kali ini, Aoi telah berhasil memasak sesuai keinginan Chef Fowl. Namun tentu saja, Chef Fowl yang dingin tidak memberikan pujian sedikit pun. Kemudian, Ton memberikan lap untuk membersihkan tangan Aoi yang dipenuhi dengan cipratan minyak. Malam harinya, acara masak digelar. Aoi baru pertama kali berada dalam acara para konglomerat. Mr. Tosh, seorang investor restoran, turut hadir dalam acara tersebut. Tak lama kemudian, sang jenderal bergabung dalam acara. Jenderal Premsak merupakan tuan rumah dari acara tersebut. Kemudian, proses memasak pun dimulai. Aoi memperlihatkan keterampilannya hingga membuat para pengunjung terkesima. Bagi Chef Fowl, ia memasak bukan untuk menghidangkan makanan, akan tetapi menghasilkan karya seni. Setelah proses selesai dan makanan dihidangkan, para tamu menyantap sajian tersebut dengan kenikmatan dan kebanggaan. Bagaimana tidak, Chef Fowl merupakan chef nomor 1 di negara tersebut. Saat para tamu memuji Chef Fowl, diam-diam Mr. Tosh memberikan kartu nama pada Aoi. Ketika libur tiba, Aoi kembali menjadi koki di kedai mie keluarganya. Pengalaman memasak di kalangan kelas atas memberikan kebanggaan tersendiri untuknya. Namun dampak buruknya, Aoi mulai tidak nyaman ketika melihat Ou makan sajian sederhana di hadapannya. Halo,พี่ต้น Hari-hari pun berlalu. Ton mulai mengajak Aoi untuk berbelanja seafood. Chef Fowl sangat menuntut hasil yang terbaik. Untuk itu, bahan masakan yang ia pilih juga harus bahan pilihan. Sebelumnya, Ton diajarkan cara memilih bahan masakan oleh Chef Fowl. Namun kali ini, ia dipercayakan untuk memilih bahan-bahan makanan bersama Aoi. Esok harinya, dapur Hanger kembali beroperasi. Namun kali ini, Aoi tidak diberi tugas oleh Chef Fowl. Karena Aoi terus mempertanyakan tugasnya. Akhirnya, Chef Fowl menyuruh Aoi untuk memotong sayuran. Namun lagi-lagi, bahkan memotong sayuran pun, Aoi masih melakukan banyak kesalahan. แล้วทำไมถึงคิดว่าต้องได้บัตรทองตลอดเวลา Beberapa hari kemudian, Aoi menyajikan steak untuk adik dan ayahnya. Ayah Aoi kebingungan dan bertanya, makanan para orang kaya mahal karena istimewa atau istimewa karena mahalnya. Setelah itu, ayah Aoi menyuguhkan kue tio rewel yang merupakan menu andalan kedainya. โอ้ยสูงอ่ะ Kemudian Aoi bertamu ke rumah Ton. Ton mengajarkan Aoi cara memotong sayuran dengan baik. Ia juga mengajarkan Aoi cara mengenali kualitas daging dan membuat stik yang enak. Tidak sampai di situ, Ton mengajarkan ciri-ciri stik yang dimasak dan disajikan dengan sempurna. Kemudian saat memarinasi daging, tangan Ton dan Aoi bersentuhan. Kemudian kalian pasti bisa menduga apa yang selanjutnya terjadi. Selanjutnya di dapur Hanger, Aoi menyajikan stik buatannya pada anggota tim. Namun sayangnya, Aoi diminta untuk lebih banyak berlatih. Kemudian saat Chef Fowl memasuki dapur, salah seorang tim bernama Kang kedapatan tengah merokok. Chef Fowl memasukkan rokok tersebut ke dalam sup yang sedang dimasak. Kemudian, ia memperingatkan Kang tentang resiko besar yang akan mereka alami ketika sup tersebut disajikan untuk klien. Selanjutnya, sangat tak terduga, Chef Fowl mengatakan bahwa ada pencuri di dapur mereka. Chef Fowl mengancam akan membawa kasus tersebut ke meja hijau jika tidak ada yang mengakuinya. ตับห่านอีกครึ่งโล Lalu akhirnya, Tu mengakui perbuatannya. Tu mengatakan bahwa selama bekerja di dapur Hanger, keluarganya tidak pernah memakan makanan mewah satu kali pun. Untuk itu, Tu terpaksa mencuri demi membahagiakan keluarganya. Saat itu juga, Chef Fowl memecat Tu secara tidak hormat. Kemudian hal yang lebih mengejutkan lagi terjadi. Chef Fowl meminta Aoi menjadi asistennya untuk acara memasak di rumah seorang pengusaha.
Kemudian petang harinya, acara pun dimulai. Para tim segera mempersiapkan peralatan ke dalam rumah. Rumah tersebut milik sebuah keluarga pengusaha. Ketika Aoi menyajikan makanan pembuka, mereka tampak sangat senang dengan sajian tersebut. Namun, sang ayah nampak sangat murung. Sementara itu di dalam dapur, sup yang dimasak oleh Ton ditolak oleh Chef Paul. Kemudian dengan sangat tergesa-gesa, Chef Paul memasak mie instan untuk menggantikan sup tersebut. Para tim tidak mengerti apa yang membuat Chef Paul memasak mie instan. Akan tetapi, sup mie instan tersebut tetap disajikan dengan istimewa. Enjoy ครับ Saat kembali ke dapur Hanger, misteri baru terungkap. Ternyata sup yang dibuat oleh Ton mengandung udang, sedangkan anak klien mereka mengidap alergi udang. Akhirnya terbongkar, udang tersebut sengaja ditambahkan oleh Chef Dang. Hal itu membuat Chef Paul sangat murka. Namun tiba-tiba, Chef Dang menikam Chef Paul dengan pisau dapur. Para tim segera membawa Chef Paul ke rumah sakit. Setelah satu persatu anggota tim pulang ke rumah, ternyata tak ada satupun anggota keluarga Chef Paul. Esok harinya, Aoi memasak mie kue tiaw rewel untuk Chef Paul. Aoi mengatakan bahwa resep kue tiaw tersebut dimasak dengan cinta. Namun ketika Chef Paul memakannya, ia langsung dapat menebak komposisi kue tiaw tersebut. Menurut Chef Paul, tak ada masakan yang dibuat dengan cinta. Kemudian Aoi mempertanyakan motivasi Paul menjadi Master Chef. เชฟคืออะไรอ่ะ Chef Paul pun bercerita bahwa saat ia kecil, ibunya merupakan pembantu di rumah orang kaya. Paul kecil kerap memperhatikan kebiasaan orang kaya memakan kaviar. Karena penasaran, Paul hendak mencuri kaviar tersebut. Namun sayangnya, anak majikan memergoki Paul. Alhasil, ibu Paul dimarahi habis-habisan. Namun, Paul menemukan kesempatan untuk mencicipi kaviar yang terjatuh di lantai. Tanpa diduga oleh Paul, rasa kaviar tersebut ternyata tidak enak. Sejak saat itu, Paul bertekad untuk menaklukkan orang kaya melalui masakannya. เชฟที่ทำให้พวกคนรวยนะต้องคลานเข้ามาหา Kemudian saat Aoi kembali ke rumahnya, sang ayah telah dibawa ke rumah sakit. Karena rumah sakit penuh, ayah Aoi terpaksa harus mengantri perawatan. Akhirnya, setelah protes keras kepada rumah sakit, ayah Aoi mendapat penanganan operasi jantung dengan lancar. เราหาห้องที่มันดีกว่านี้ Kemudian, televisi di lobi rumah sakit memberitakan tentang tewasnya satu keluarga pengusaha yang sebelumnya menyewa Chef Paul untuk memasak. Ternyata keluarga tersebut menginginkan makanan paling enak untuk santapan terakhir mereka. Beberapa hari berikutnya, Hanger mendapatkan klien yang tidak biasa. Sang klien meminta mereka memasak di dalam hutan. Selain itu, para tim diminta untuk menemani klien untuk berburu. Ternyata hewan yang mereka tembak merupakan burung rangkong. Tanpa basa-basi, Ton memutuskan untuk meninggalkan tim Hanger saat itu juga. Sementara, Aoi mempertanyakan alasan Chef Paul untuk mendukung tindakan ilegal tersebut. Dengan mudahnya, Chef Paul menjawab bahwa memasak rangkong akan menjadi pengalaman unik untuk mereka. Kemudian dengan tegas, Aoi menyatakan keluar dari tim Hanger. เล่นมือหน่อยใช่ Setibanya di rumah, Aoi tidak menyesali keputusannya untuk berhenti dari Hanger. Akan tetapi, ayahnya yang sedang dirawat tentu saja membutuhkan biaya. Dalam kegalauan tersebut, Aoi teringat dengan Mr. Tosh yang dulu memberinya kartu nama. Esok harinya, Aoi menemui Mr. Tosh. Bak Dayung bersambut, Mr. Tosh bersedia menjadi investor untuk Aoi. Sebelum membangun karirnya sendiri, Aoi meminta nasihat dari Ton yang telah lebih dulu membuka restoran. Ton mengingatkan Aoi bahwa tak ada demokrasi di dalam dapur. Seluruh perkataan Master Chef layaknya kewajiban yang harus dipatuhi. Berhari-hari, Aoi dan timnya berimprovisasi menciptakan menu baru di restoran Flame. Kemudian, untuk pertama kalinya, Aoi menyajikan masakannya kepada Mr. Tosh. กูรสชาติดีนะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง Aoi memutuskan untuk mengembangkan kemampuannya memainkan api sebagai ciri khas. Kemudian
Kemudian saat launching restoran, Aoi mempertunjukkan caranya memasak dengan api yang berkobar. Seketika, Aoi menjadi viral di sosial media. เว้ยมันก็ไปของมันได้ Saat restoran Aoi tengah naik daun, restoran Ton justru tengah berada di ambang kebangkrutan. Aoi menemui Ton untuk memberikan motivasi agar terus berjuang. มันยากกว่าที่คิดนะ Namun, Ton yang sedang mengalami krisis menjadi sangat mudah tersinggung, sehingga perdebatan di antara mereka tak bisa diredam. Alhasil, hubungan Ton dan Aoi mulai merenggang pada saat itu. เราอิจฉาว่ะ โอ้พี่มันไม่มากพอหรอกครับ Kemudian di restoran, Mr. Toast meminta Aoi untuk mempersiapkan penampilan perdananya sebagai Master Chef. Aoi mendapatkan undangan memasak pada sebuah pesta yang diadakan oleh Madam Milky. Ketika restoran telah tutup dan semua karyawan telah pulang, OU menelpon Aoi. Dalam perbincangan tersebut, OU menyampaikan kerinduannya pada Aoi. Namun, Aoi menanggapi perkataan OU hanya seperti gurauan teman biasa. กูเชื่อว่าเนี่ยเป็นคนเดิมไหม Lalu tiba-tiba, seseorang memasuki restoran. แป๊บนึงนะร้านปิดแล้วค่ะ Aoi segera menyajikan menu spesial karena orang tersebut merupakan Chef Paul. Setelah mencicipi masakan Aoi, Chef Paul tidak berkomentar sedikit pun. Chef Paul malah mengatakan bahwa keistimewaan itu butuh pengorbanan. Semakin Aoi istimewa, maka ia akan semakin banyak kehilangan. ขาสั่นมากกว่าใช่ไหมคุณจะตกจากยอดเขาเมื่อไหร่ Di mata Chef Paul, Aoi bukan lagi seorang murid, melainkan kompetitor. Ternyata, Chef Paul menantang Aoi untuk berhadapan pada pesta Madam Milky. ได้เจอกันในปาร์ตี้ของคุณมิวกี้อยู่แล้ว Kemudian, pesta Madam Milky digelar. Settingan dapur Aoi dan Chef Paul sengaja dibuat berhadapan. นี่ที่มากับคุณทนหรือเปล่าชื่ออะไรเดินถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะคะ ครับ Ton dan Mr. Toast turut hadir untuk mensupport Aoi. Kemudian pertandingan pun dimulai. Tim Aoi memasak lebih dulu. Mereka menyajikan seafood dengan tema kemenangan gelombang baru. Madam Milky dan para pengunjung terpesona dengan masakan Aoi. ชัยชนะของคลื่นลูกใหม่ Namun tiba-tiba, semua lampu berubah menjadi merah. Kemudian dari atas ruangan, satu ekor daging sapi diturunkan dengan rantai. Secara perlahan, Chef Paul mulai mendekat. Ia mengoleskan bumbu rahasia secara menyeluruh, kemudian membakar daging tersebut. Chef Paul menamakan masakannya dengan sebutan hidangan untuk para dewa. Setelah menyuapkan irisan pertama kepada Madam Milky, para tamu undangan tidak bisa menahan diri untuk mencobanya. Mereka makan seperti orang kerasukan. Tetapi kemudian, Aoi kembali menarik perhatian. Seketika semua orang menoleh ke arahnya. Aoi memasak menu yang telah menjadi andalan keluarganya, yaitu kue tiaw rewel. Aoi sengaja memasak menu sederhana untuk membangkitkan memori semua orang pada kampung halaman mereka. เชิญค่ะ Tidak mau kalah, Chef Paul segera menuangkan supnya ke dalam mangkuk emas. Seketika semua pengunjung berbalik arah. Enjoy ครับ Senyum lebar Madam Milky membuktikan kemenangan Chef Paul pada pertandingan tersebut. Selanjutnya, Chef Paul mengatakan pada Aoi bahwa selama ia masih ada, Aoi tak akan pernah menjadi chef nomor 1. Lalu tiba-tiba, beberapa polisi memasuki ruangan. Kemudian, video Chef Paul memasak burung rangkong tersebar luas di media sosial. Chef Paul mengira Aoi dengan sengaja menyebarkan video tersebut untuk menjatuhkannya. Namun tak dapat disangka, perbuatan ilegal Chef Paul membuatnya digiring ke kantor polisi. ยินดีด้วยครับเชฟเชิญครับ Selanjutnya, Mr. Toast menjelaskan pada Aoi bahwa ia tidak bermaksud membenturkan Aoi dengan Chef Paul. Mr. Toast meminta Aoi untuk tetap melanjutkan karirnya hingga menjadi chef nomor 1. Akan tetapi, Aoi pergi meninggalkannya begitu saja. ออย Saat fajar menyingsing, Aoi berjalan kaki untuk pulang. Dalam perjalanan, ia menyaksikan kehidupan sederhana orang-orang di tepi jalan. Namun kini ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati justru hadir dari kesederhanaan.
Setibanya di rumah, Aoi menangis sejadi-jadinya di pelukan sang ayah. Ternyata saat Aoi pergi, Ou yang menggantikan posisinya sebagai juru masak. มันบอกกลัวร้านเราไม่มีคนท ไม่ต้องเลยมึงโอ้โห Sejak saat itu, Aoi memutuskan untuk mengembangkan restoran mie rewel warisan keluarganya. Dengan kembalinya Aoi, maka cerita pun selesai.